Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Ya, baik. Jumpa lagi bersama saya pada siang hari ini di mana kita akan kembali belajar bahasa Indonesia walaupun pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan menggunakan eh, video atau melalui rekaman yang akan saya kirim nanti. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini ialah tentang teks prosedur. Nah, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan indikator yang ada, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan kebahasan teks prosedur. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melihat ya, atau ada yang pernah menemukan teks prosedur. Ya, mungkin setiap hari kalian sudah melihat atau menemukan teks prosedur itu. Namun, tanpa kalian sadari, itu adalah merupakan contoh teks prosedur. Nah, kita lihat bahwa teks prosedur seringkali kita jumpai. Dalam berbagai konteks, jenis teks prosedur dapat dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, di rumah kita ada pesawat televisi, mesin cuci, atau blender. Merupakan peralatan yang memerlukan prosedur. Jadi, di rumah kita kalau misalnya ada, misalnya tadi pesawat televisi, kemudian mesin cuci, blender, ataupun alat elektronik lainnya. Misalnya handphone atau HP yang sering kita gunakan setiap hari. Nah, sebenarnya barang yang kita gunakan itu sudah ada prosedur atau lebih sederhananya lagi adalah langkah-langkah atau tahap-tahap bagaimana cara menggunakan suatu alat itu sendiri. Misalnya tadi cara menggunakan sebuah HP, cara menggunakan atau menghidupkan televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Ya. Jadi teks prosedur tergolong teks paparan. Teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan sebuah proses dalam menjalankan atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis. Ya. Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang termasuk teks paparan. Apa yang dimaksud dengan teks paparan ini? Jadi teks paparan ini adalah teks yang menjelaskan atau teks yang memaparkan atau yang menguraikan tentang cara menggunakan suatu barang tadi, misalnya HP atau menghidupkan televisi kita di rumah. Nah, teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa adalah teks yang tergolong paparan, yaitu menjelaskan sebuah proses dalam menjalankan atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, apa itu sistematis? Jadi, berbicara mengenai langkah-langkah ini adalah berarti dia bertahap, ya, bertahap. Jadi,
sistematis. Jadi urutannya harus jelas. Jadi kalau misalnya menggunakan suatu barang atau kita mengerjakan suatu alat tanpa berdasarkan urutan yang jelas atau secara sistematis, maka besar kemungkinan apa yang kita lakukan itu tidak tercapai sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau misalnya sebaliknya kita menggunakan suatu barang itu dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis itu atau berurutan, maka yang kita lakukan akan tercapai sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, di sini ada manfaat teks prosedur. Ya. Berbicara mengenai teks prosedur ini banyak sekali manfaatnya buat kita ya. Terutama kita sering menggunakan HP. Ya. Menggunakan suatu alat dengan benar tanpa merusak alat yang digunakan. Nah, besar kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan suatu barang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan langkah-langkah, maka barang yang kita gunakan itu tidak cepat rusak, ya, tidak cepat rusak. Nah, itu adalah manfaat dari teks prosedur. Dapat membantu menggunakan suatu alat dengan benar tanpa merusak alat yang digunakan. Nah, kita lihat ada beberapa ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, yang pertama di sini berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Kemudian yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, kalimat jelas, logis, dan singkat. Jadi itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Kalau misalnya kita di rumah, misalnya kita melihat ada teks atau sebuah tulisan yang berisi langkah-langkah. Nah, itu adalah termasuk teks prosedur. Karena di dalamnya adalah berisi langkah-langkah cara menggunakan suatu barang. Misalnya tadi adalah cara menghidupkan televisi. Misalnya kalau di rumah ada televisi atau ada mesin cuci. Kemudian yang kedua disusun secara informatif. Nah, di dalam teks prosedur itu berisi informasi, ya, berisi informasi untuk diketahui oleh orang yang mau menggunakan suatu barang. Jadi itu adalah disusun secara informatif, yaitu untuk menginformasikan. Jadi sifatnya adalah menginformasikan kepada orang yang ingin menggunakan suatu barang itu. Kemudian yang ketiga dijelaskan secara terperinci. Jadi di dalam teks prosedur itu menjelaskan langkah-langkahnya itu secara detail. Jadi secara terperinci dan itu akan dibahaskan satu persatu. Ya. Kemudian yang keempat adalah bersifat objektif. Jadi di dalam teks prosedur itu sifatnya adalah yang dijelaskan objektif. Hanya menjelaskan tentang langkah-langkah dari cara menggunakan suatu alat. Jadi dalam teks prosedur tidak ganda. Artinya teks prosedur yaitu menjelaskan hanya khusus untuk menjelaskan langkah-langkah menggunakan satu barang saja, tidak lebih dari satu. Kemudian yang kelima, kalimat di dalam teks prosedur yaitu menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Jadi kalimatnya tidak mengandung makna ganda atau makna yang lebih dari satu. Ya, yaitu kalimatnya jelas, kemudian logis, yaitu masuk di akal, ya, dan yang terakhir singkat. Jadi penjelasan yang digunakan di dalam teks prosedur yaitu menggunakan kalimat yang cukup singkat. Kemudian kita masuk pada struktur dan kebahasan teks prosedur. Jadi teks prosedur itu memiliki struktur, ya.
memiliki struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur itu? Jadi struktur adalah susunan. Jadi urutan dari sebuah teks prosedur. Jadi urutan yang pertama adalah dimulai dari tujuan. Nah, apa isi dari tujuan? Jadi di dalam teks prosedur itu ada bagian yang pertama adalah bagian tujuan, ya, bagian tujuan. Jadi di bagian tujuan ini, di bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam menggunakan suatu barang itu. Bisa saja dalam teks prosedur itu berisi judul. Nah, itu termasuk bagian dari tujuan. Kemudian yang kedua adalah material. Yaitu misalnya ketika kita mau membuat sebuah masakan misalnya, atau mau membuat membuat kue misalnya. Nah, misalnya alat dan bahan itu adalah termasuk material. Alatnya adalah misalnya wajan, kemudian materialnya misalnya adalah tepung terigu, air, gula, dan lain-lain. Itu adalah termasuk material. Dan yang tidak kalah penting dari teks prosedur adalah langkah-langkah. Jadi ini adalah bagian inti dari teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah dalam menggunakan suatu alat. Nah, kemudian yang ketiga, bukan yang ketiga, yang kedua, yaitu kebahasan teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur ada ciri kebahasan tersendiri, yaitu yang pertama adalah menggunakan penanda wacana. Nah, kalau kita sering menggunakan atau perhatikan di dalam bungkusan mie instan, ada di bagian luarnya itu adalah cara atau petunjuk menggunakan atau petunjuk memasak mie instan. Nah, di dalam situ ada penanda wacana. Nah, setelah ada judul, misalnya petunjuk memasak mie instan. Kemudian langkah yang pertama. Di situ sudah tulis angka 1, yaitu pertama. Nah, di situ ada tulis kata pertama. Nah, kata pertama itu adalah termasuk penanda wacana. Kemudian, nah itu adalah termasuk penanda wacana. Jadi apa ini dimaksud dengan penanda wacana? Ini adalah kata yang merangkaikan kegiatan apa selanjutnya. Ya, termasuk juga kata selanjutnya. Setelah itu, nah itu adalah termasuk penanda wacana dalam teks prosedur. Kemudian ada kata ganti, yaitu atau kata ganti pronomina, kata ganti penunjuk benda. Kemudian adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah merupakan kata penghubung. Nah, apa fungsi dari kata penghubung ini? Adalah untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian, yang tidak kalah penting, kebahasan dalam teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif. Ya, menggunakan kalimat imperatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif ini? Jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Nah, misalnya perintah dalam memasak sayur misalnya. Nah, misalnya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Nah, kata siapkan itu adalah termasuk kata yang mengandung perintah. Nah, di dalam teks prosedur, di dalam langkah-langkahnya itu hampir semua menggunakan kalimat perintah. Misalnya tadi adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian cucilah tempat untuk menyimpan sayur misalnya. Itu adalah termasuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian yang kedua, selain kalimat imperatif ada kalimat deklaratif. Nah, apa ini maksud dengan kalimat deklaratif ini? Yaitu kalimat yang mengandung pernyataan. Dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Nah, coba kita perhatikan di dalam teks prosedur berikut,
yaitu perintah. Ini adalah termasuk perintah. Bacalah teks prosedur berikut. Nah, ini adalah termasuk kalimat imperatif juga, ya, yaitu cara menyampaikan pidato. Nah, tadi struktur yang pertama adalah bagian tujuan. Nah, ini adalah judul dari sebuah teks prosedur yang termasuk bagian tujuan. Nah, kalau misalnya ada penjelasan tentang menyampaikan pidato atau tentang pidato, itu adalah bagian tujuan sebelum masuk pada langkah-langkah. Kemudian yang kedua, langkah-langkah. Nah, ini adalah struktur dari teks prosedur juga, yaitu bagian langkah-langkah. Misalnya, yang pertama mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Kemudian menyampaikan pendahuluan yang biasanya bentuk ucapan terima kasih, ungkapan kegembiraan, dan ucapan syukur. Kemudian menyampaikan isi pidato, dan berikutnya adalah menyampaikan kesimpulan dan isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Yang kelima yaitu menyampaikan salam penutup. Jadi itulah struktur dari teks prosedur, ya. Itu adalah struktur dari teks prosedur. Nah, informasi yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut adalah berisi langkah-langkah menyampaikan pidato. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah dalam menyampaikan pidato. Ini termasuk struktur teks prosedur. Ya. Berikut adalah jika nanti ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui WA Group, ya. Ya, melalui WA Group. Dan tugas kalian adalah carilah sebuah teks prosedur pada media apa saja, kemudian tentukan informasi apa saja yang terdapat dalam teks prosedur. Dan yang paling penting adalah menganalisis struktur dan kebahasanya. Ya, misalnya struktur dari teks prosedur tersebut adalah tujuannya yang mana, kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkahnya seperti apa, dan kebahasanya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, nanti kalau ada yang tidak paham, bisa tanyakan melalui WA Group. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Nanti tugasnya akan dikumpul melalui WA. Jadi tadi di bagian yang pertama, di slide yang pertama ada nomor WA saya, yaitu di bagian depan, yaitu 0822 4838 0616. Jadi tugasnya nanti dan juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti ketika ada yang bingung bisa bertanya melalui nomor WA tersebut. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang.